Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, saya yakin bahwa pada saat seseorang berani mengakui bahwa ia adalah orang percaya, orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, maka orang lain akan mulai melihat dan memperhatikan kehidupannya. Secara tidak langsung mereka ingin melihat bukti-bukti bahwa orang itu berbeda dengan orang lain. Namun masih banyak mereka yang malu mengakui diri karena takut dipandang atau dinilai terlalu religi atau terlalu religius dan tidak mengikuti kehidupan modern. Apakah ada dari antara saudara yang malu mengakui di depan orang lain bahwa saudara adalah pengikut Kristus? Saudara, kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan bacaan Lukas 9 ayat 22 sampai 27, di mana kita belajar apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti Yesus dengan benar. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Saudara, sementara dunia mengajarkan untuk memenuhi semua keinginan diri, namun Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Pasal yang baru kita baca tadi mengajarkan bahwa mereka yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Untuk dapat mengerti pasal ini, kita harus memulai dengan melihat penderitaan Tuhan Yesus. Dia ditolak oleh para imam, ahli Taurat yang tidak mau percaya dengan segala nubuatan yang tertulis di Alkitab tentang dia, dan akhirnya dibunuh. Allah Bapa di sorga mengutus anaknya, mengorbankan anaknya di kayu salib untuk menyelamatkan dunia, dan dia bangkit dari kematian pada hari ketiga. Saudara seiman, Yesus Kristus telah mengalahkan kematian sebagai hukuman dosa manusia dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dia telah patuh dan melakukan semua rencana Allah Bapa untuk menyelamatkan kita saudara, yaitu saudara dan saya. Dia telah memberikan kita kehidupan dalam Dia yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Di pasal ini Yesus mengajarkan persyaratan untuk mengikuti Dia dengan benar. Saudaraku, ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab yang mengajarkan dan menjanjikan apabila seseorang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, maka kehidupan orang itu akan diberkati dalam artian menjadi baik. Semua impian-impian dan keinginan hidupnya akan terpenuhi. Hidupnya akan berlimpah dengan kesehatan, kekayaan materi, dan kesuksesan duniawi. Saudaraku, ini bukanlah ajaran Alkitab.
karena Tuhan tidak pernah menjanjikan itu semua bagi mereka yang percaya. Namun Allah menjanjikan bahwa mereka akan menerima kasih karunia roh, kekuatan dan damai sejahtera Allah di dunia ini, apapun yang terjadi, dan mereka menerima janji kehidupan yang kekal. Kehidupan orang percaya tidak lagi berpusat pada keinginan dan kepuasan diri akan hal-hal duniawi. Namun semua berpusat pada Yesus Kristus sebagai Allah baginya. Ini suatu kehidupan yang mengabdi penuh dan patuh akan Allah, walaupun hal itu membawa kesengsaraan bagi kehidupannya. Kehidupan yang kudus menjadi prioritas utama baginya. Ini bukan berarti dia hanya mengikuti atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai tugas yang harus dikerjakan untuk membuktikan bahwa dia adalah benar-benar pengikut Kristus yang baik. Namun yang penting lagi, yaitu hidup dengan pola kehidupan yang kudus, yang terus berada dalam kasih Allah, hidup dalam Dia, dan mematuhi segala firman-Nya tanpa pilih-pilih dan tanpa kompromi. Segala yang dilakukannya harus bertujuan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Dan dia bersedia untuk menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan Allah dan kerajaan-Nya. Saudara, berita Injil mengajarkan kita untuk menyangkal diri dan bukan meninggikan citra diri, mengabdi dan patuh dan bukan mengikuti kehendak diri, menggantungkan hidup pada Allah semata dan bukan pada kemampuan diri sendiri. Memikul salib setiap hari adalah suatu hal yang harus dijalani, menyangkal diri, melupakan segala impian dan ambisi, dan rencana pribadi, namun hidup untuk menyenangkan Allah. Dalam artian, diri sendiri bukan lagi pusat kehidupan, namun Yesus Kristuslah sebagai pusat kehidupan orang percaya. Dia akan bersedia mengorbankan segalanya dalam mengikuti Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu berharga baginya, ini adalah suatu kematian diri pribadi untuk memiliki kehidupan dalam Allah. Kita melepaskan kehidupan pribadi untuk menerima kehidupannya di dunia ini dan di alam yang kekal. Saudara, kita semua orang-orang berdosa yang telah diselamatkan karena kasih Allah yang besar dan bukan karena kemampuan yang kita capai. Oleh karena itu, kita harus hidup untuk Allah semata, dan bukan untuk diri kita lagi. Pada dasarnya, manusia ingin memiliki kuasa akan kehidupan sendiri, menjadi kapten akan jiwanya, menjadi raja bagi jalan hidupnya. Ini adalah hal yang merupakan konsekuensi dosa karena manusia telah jatuh dan terpisah dari Allah pada awalnya. Kita mengucap syukur akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk mendamaikan kita kembali dengan Allah Bapa di sorga, sehingga kita bisa hidup untuk Allah. Saudara terkasih, saya mengerti bahwa hal ini sangat sulit sekali dijalani dan mungkin sulit diterima oleh banyak orang yang telah mendengar ajaran yang berbeda. Namun ini adalah kebenaran firman yang harus saya bagikan bagi saudara. Saya bertanggung jawab untuk menyampaikan firman Allah sesuai dengan yang telah dituliskan. Saudara, suatu saat nanti saya harus mempertanggungjawabkan semuanya pada Tuhan Yesus. Dalam suratnya pada gereja di Filipi, Rasul Paulus menuliskan, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Filipi 3 ayat 8-9. Rasul Paulus mengerti bahwa hidupnya akan tidak berarti tanpa pengenalan akan Kristus. Segala kemampuan dan pendidikan tinggi yang dia dapatkan atau dia miliki, juga pemahaman akan hukum Taurat Allah dan posisinya yang tinggi di masyarakat, tidak berarti sama sekali dibandingkan dengan pengetahuan akan Kristus dan keselamatannya. Paulus menyangkal diri, memikul salibnya, mengabaikan semua keinginan dan ambisinya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia bersedia untuk menderita bagi Kristus karena cinta kasihnya pada Kristus semata. Suatu pengorbanan besar yang dia berikan sebagai bukti akan cinta kasihnya pada Allah. Saudaraku, sudah sangat jelas bahwa kehidupan inilah yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai pengikut Kristus yang benar, mengikuti Dia dan berkorban untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah Engkau Bapa. Segala puji syukur dan sembah kami panjatkan. Kami mengucap syukur akan segala kasih karunia-Mu yang tak akan pernah berakhir. Kami berdoa Bapa agar kami dapat hidup menyangkal diri kami, memikul salib setiap hari dan berjalan dalam kebenaran. Kami ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Beri kami kekuatan dalam melakukan ini semua Bapa, dengan kuasa-Mu yang kudus. Dengan kuasa Roh-Mu yang begitu kudus, biarlah hidup kami menjadi kehidupan yang memuliakan Engkau dan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus yang suci dan agung kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah bergabung dan Tuhan berkati. Sampai jumpa kembali minggu depan.